Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, anugerah dan berbagai macam pemberian dari Allah SWT yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Nikmat begitu banyak, tapi banyak di antara kita adalah sering kufur terhadap nikmat, tidak mampu mensyukuri nikmat. Padahal Allah sudah memberikan contoh dua sosok manusia, yang satu manusia mulia yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang satu adalah sosok manusia terhina yaitu Qarun laknatullah. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan anugerah oleh Allah berupa keberhasilan memindahkan singgasana dari Ratu Bilqis, apa yang boleh katakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena kekuatan saya dan kekuasaan saya. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Allah liyabluwani, Allah untuk mengujiku. Aaskuru am akfur, apakah aku termasuk manusia bersyukur, am akfur, atau aku termasuk manusia yang kufur. Ini adalah contoh sosok seorang soleh, seorang nabi, seorang rasul yang Allah berikan, abadikan dalam Al-Quran agar menjadi contoh ketika orang-orang beriman mendapat nikmat, senantiasa harus kembalikan kepada Allah. Yang kedua adalah sosok manusia laknat terhina yaitu Qarun. Qarun adalah terkenal seorang manusia kaya di zaman Nabi Musa. Bahkan masih ada ikatan persaudaraan dan Musa. Ada yang mengatakan siswa atau murid Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia diberikan banyak harta, Qarun mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapat harta banyak, aku kaya raya karena ilmuku, karena usahaku, karena kemampuanku untuk mencari uang, untuk mengumpulkan uang. Kesombongan, ujub yang ditampakkan oleh Qarun ternyata membawa kebinasaan hidup. Ini jamaah rahmatullah, banyak Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di antara orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Allah juga gambarkan manusia yang bertakwa seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dengan Fir'aun, sama-sama tenggelam di laut. Tapi Musa diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus ketika dia naik kapal karena penuh penumpangnya, akhirnya Nabi Yunus dari hasil undian berkali-kali akhirnya harus diceburkan ke laut, terus ditelan oleh ikan besar yaitu ikan nun. Akhirnya Nabi Yunus dan Nabi Musa karena ketakwaannya kepada Allah, Allah selamatkan, beliau selamat dari tenggelam di laut. Beda dengan Fir'aun, manusia laknat, manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ketika dia tenggelam di laut akhirnya dibinasakan oleh Allah, hanyut, yang akhirnya jasadnya diabadikan oleh Allah. Karena memang Allah berjanji di dalam surat Yunus ayat 91, "Fa yauma nunajjika bi badanika litakula liman khalfaka ayah." Aku selamatkan jasad Fir'aun, kata Allah, agar bisa menjadi tanda-tanda untuk orang-orang setelah, generasi setelahnya. Akhirnya jasad Fir'aun ditemukan tahun 1973, kemudian diteliti oleh seorang profesor yaitu Maurice Bucaille, diabadikan di dalam museum di Mesir. Sampai hari ini masih utuh jasad dan fisiknya. Ini karena apa? Karena janji Allah. Jadi banyak gambaran-gambaran di dalam Al-Quran sebenarnya cukup menjadi tamsil buat kita semua. Maka nikmat-nikmat Allah kalau kita hitung, kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Apabila kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Salah satu nikmat Allah
yang diberikan kepada kita adalah kedua mata. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain, dan seterusnya. Bukankah aku telah memberikan manusia ainain, dua mata. Fungsi mata oleh Allah sudah dijelaskan di banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditegakkan, langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutikat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ini Allah menggugat bahwa mata harus digunakan untuk tafakkur karena Allah, tadabbur karena Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir, yaitu Allah yang telah menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak akan pernah melihat kepinjangan langit, kesemrawutan, ketidakteraturan langit. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba lihat lagi langit yang penuh dengan gugusan bintang-bintang. Kamu pandangi langit, bolak-balik lihatlah apakah ada ketidakteraturan langit. Farji'il basara karratin yang qalib ilaika basaru khasi'an wa hasir. Nescaya ketika kamu melihat memandangi langit yang penuh dengan gugusan bintang-bintang, dengan matahari dan bulan yang begitu indah, pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan letih, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan catat di dalam buatan Allah. Jadi Allah menggugat fungsi mata. Dan di dalam banyak ayat lain Allah firmankan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasarnya, yang kamu tidak punya dalilnya, kamu tidak punya alasannya untuk melakukan sesuatu. Maksudnya kita dilarang untuk taklid, mengikuti sesuatu dengan membabi buta karena gurunya mengatakan A, diikutin A, padahal dasarnya tidak ada. Ini sebenarnya larangan dalam Islam. Inna sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara, dan mata penglihatan, wal fuada, dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Allah memberikan mata begini sebetulnya fungsinya diantaranya dari samping membaca ayat-ayat tersurat yaitu Al-Quran, dan membaca ayat-ayat tersirat yaitu alam seisinya. Maka di dalam salah satu ayat firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kemudian di dalam ayat berikutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah memperhatikan, setelah mentafakuri ciptaan apa yang ada di langit dan di bumi, maka dengan matanya dia melihat keagungan Allah. Maka manusia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tiada sesuatu yang kau ciptakan di dunia ini sia-sia. Semua yang Allah ciptakan di bawah bumi adalah ana manfaatnya. Kenapa Allah ciptakan nyamuk yang justru mengganggu dan menggigit manusia pada saat manusia tidur, sehingga manusia tidak bisa tidur nyenyak karena Allah ciptakan nyamuk? Maksudnya Allah ciptakan nyamuk supaya manusia berpikir bagaimana menanggulangi supaya nyamuk tidak menggigit. Maka tertemulah yang namanya obat anti nyamuk autan. Obat-obat yang ini ada berapa ribu tenaga kerja yang diserap karena pabrik obat anti nyamuk. Seandainya Allah ciptakan semua manusia untuk yang enak-enak, tenaga kerja banyak pengangguran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak lagi ayat-ayat Allah yang Allah perintahkan manusia agar mata sebagai nikmat dari Allah itu digunakan sebaik-baiknya. Maka dalam ayat lain, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan katakanlah kepada orang-orang laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan, mengendalikan pandangan, jangan memandang hal yang dilarang, jangan melihat
wanita-wanita yang terbuka auratnya. Karena jemaah rahimani barakallahu, banyak ulama mengatakan salah satu di antaranya kenapa kita bangun malam berat, kenapa kita tahajud rasanya berat, di antara siang tidak mampu menundukkan pandangan melihat hal yang dilarang oleh Allah. Akhirnya apa? Dosa menumpuk yang ada di hati menjadi gelap ketika mau bangun malam rasanya berat. Ini akibat dosa di yang siang hari yang banyak dilakukan, yang banyak kita lakukan. Oleh karenanya jemaah rahimani barakallahu, ini adalah merupakan merupakan kenikmatan Allah. Firman Allah dalam surat At-Taksur jelas, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan pada kita. Maka siap-siaplah di antara kita. Kalau kita punya HP 2, yang satu HP memang bermanfaat, yang HP 1 ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban dengan Allah. Untuk apa HP kamu beli? Uang rezeki dari aku, kata Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, harta banyak itu enak. Orang-orang kaya justru masuknya surga belakangan. Karena apa? Karena penghisapan begitu panjang, dihisap begitu lama. Tapi orang-orang miskin lebih cepat masuk surga. Karena apa? Karena tidak ada harta yang dihisap. Oleh karenanya sekali lagi jamaah rahimani Allah, marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Kadang-kadang kita begitu mata kita sehat, kita tidak sadar kenikmatan memandang, bisa melihat begitu besar, begitu luar biasa. Sadar-sadar ketika mata kita sakit. Ketika mata kita sakit baru sadar, kita berobat, kita ke dokter, ternyata fungsi mata begitu besar. Nikmat mendengar juga begitu, tidak pernah kita sadari. Nikmat mendengar begitu luar biasa, begitu telinga kena gangguan akhirnya nggak bisa mendengar, baru sadar ternyata nikmat mendengar begitu luar biasa. Begitu juga rekan-rekan yang masih punya kedua orang tua, dia tidak sadar bahwa kedua orang tuanya adalah begitu besar manfaatnya, fungsinya di dalam kehidupan kita. Tidak pernah merasa bahwa ditungguin kedua orang tua adalah sebuah kebahagiaan besar. Ketika orang tuanya meninggal baru sadar ternyata setelah tidak ada orang tua, ternyata fungsi orang tua baru sadar. Kenapa saya kemarin nggak berbakti kepada orang tua? Penyesalan tentunya datang belakangan. Kalau penyesalan duluan namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Itulah jemaah rahimani Allah yang dapat sampaikan sedikit. Semoga ayat yang saya bacakan tadi bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.